kami kelompok 4 fisika akan mempresentasikan gerak melingkar, disusun oleh Siva Zahwana Aila, Siti Zahra Putri, Elsya Tania Bre Sembiring, Catherine Jekonia Sitepu, Fahri Zarguci, Iftar Dijaya Ginting, Oki Afriansyah Nasution, dan Herian Gentri Keliat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut kecepatan sudutnya, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Yang kedua, gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Jadi, gerak melingkar beraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Lintasan benda berupa lingkaran. 2. Jarak partikel ke titik acuan selalu tetap. 3. Kelajuan selalu tetap. 4. Kecepatan selalu berubah arah. 5. Besar kecepatan tetap. 6. Mempunyai percepatan sentripetal yang mengarah ke pusat lintasan. Kita lanjut ke besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak melingkar. Pertama adalah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya jumlah putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam selang waktu 1 sekon. Satuannya adalah Hertz. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran penuh. Satuannya S. Rumus mencari frekuensi. Frekuensi sama dengan banyak getaran per waktu. Bisa juga frekuensi sama dengan 1 per periode. Rumus mencari periode. Periode sama dengan waktu per banyak getaran. Bisa juga periode sama dengan 1 per frekuensi. Yang kedua, kecepatan linier atau kecepatan sentripetal. Kecepatan linier adalah perubahan kedudukan benda sepanjang busur lingkaran dalam selang waktu. Rumusnya adalah kecepatan linier sama dengan 2 PR atau jari-jari per periode, sama dengan 2 PR atau jari-jari kali frekuensi. Yang ketiga, kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang dilewati tiap satuan waktu. Lambang kecepatan angular adalah omega dan satuannya derajat per sekon. Ada dua cara mencari kecepatan sudut. Rumus yang pertama adalah kecepatan angular sama dengan 2pi per periode. Rumus kedua, kecepatan angular sama dengan 2pi kali frekuensi. Jika besaran sudut yang ditempuh sekon adalah theta, maka kecepatan angular sama dengan theta per waktu. Hubungan antara laju linier dengan kecepatan angular. Dari rumus laju linier dengan rumus kecepatan angular, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari lintasan. Contoh dari GMB adalah seperti gerak jarum jam. Jarum jam itu bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap, gak ngebut-ngebut apalagi berhenti mendadak. Karena berjalannya waktu itu tetap alias sama saja dari hari ke hari. Dalam satu hari ada 24 jam, dalam satu jam ada 60 menit, dan dalam satu menit ada 60 detik. Kalau jarum jam memiliki kecepatan yang gak konstan atau berubah-ubah, nanti satu hari bisa jadi 50 jam loh. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan melingkar dan besar percepatan sudut atau angular konstan. Kelajuan dan panjang lintasan linier setelah satuan waktu dirumuskan sebagai berikut. Sudut yang ditempuh sama dengan omega 0 kali waktu tambah 1/2 kali alfa kali waktu yang ditempuh pangkat 2. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Pada GMBB, benda mengalami dua macam percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial.
Percepatan sentripetal selalu menuju ke pusat lingkaran, sedangkan percepatan tangensial menyinggung lingkaran. Berikut besar dan arah percepatan total berturut-turut dinyatakan oleh percepatan total akar percepatan sentripetal kuadrat tambah percepatan tangensial kuadrat. Kemudian tan rad sama dengan percepatan tangensial dibagi percepatan sentripetal. Setelah memahami tentang GMB dan GMBB, sekarang kita akan memahami tentang ayunan konis. Ayunan konis atau ayunan kerucut adalah putaran sebuah benda yang diikat pada seutas tali yang panjangnya L, ujung atas tali diikat pada satu titik tetap dan benda diputar mengitari permukaan membentuk kerucut. Dan diperolehlah rumus. Kelajuan ayunan sama dengan percepatan gravitasi kali jari-jari kali tan kali rad atau besar sudut putar. Selanjutnya kita akan memahami tentang gerak melingkar vertikal. Gerak melingkar vertikal. Ketika benda melakukan gerak melingkar vertikal, maka besar tegangan tali setiap kedudukan benda adalah berbeda, termasuk pada titik terendah dan titik tertinggi. Ketika benda berada pada titik terendah, maka tegangan tali akan bernilai maksimum. Dan ketika benda berada pada titik tertinggi, maka tegangan tali akan bernilai minimum. Berdasarkan keterangan di atas, tegangan tali pada masing-masing titik sebagai berikut. T sama dengan F plus minus W cos rad, dengan F sama dengan mv kuadrat per R sama dengan mw kuadrat R, dan W sama dengan mg. Aturan penggunaan. Di titik tertinggi atau A, TA sama dengan F kurang W. Di titik terendah atau C, TC sama dengan F tambah W. Di titik B, TB sama dengan F. Di titik F, TA sama dengan F kurang W cos rad. Selanjutnya adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang gemar naik biang lala? Seru banget gak sih? Kita jadi bisa melihat seluruh kota dari atas ketinggian. Tapi pernah gak kamu perhatiin kalau biang lala itu memiliki lintasan yang melingkar? Sama halnya seperti lintasan komedi putar, lintasan mobil yang sedang berputar di bundaran, atau lintasan jarum jam. Nah, dalam ilmu fisika, gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran, baik lingkaran penuh maupun lingkaran tidak penuh, disebut gerak melingkar. Dalam contoh lain, seperti di laboratorium adalah alat sentrifugal. Agar lebih memahami materi gerak melingkar, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 80 gram bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linier 1,5 meter per sekon dengan diameter lintasan 200 cm. Berapakah gaya sentripetal benda tersebut? Penyelesaian. Diketahui massa sama dengan 80 gram, diubah ke satuan kilogram menjadi 0,08 kg. Kelajuan linier sama dengan 1,5 meter per sekon. Diameter sama dengan 200 cm, diubah ke satuan meter 2 meter. Jari-jari setengah dari diameter, berarti jari-jarinya 1 meter. Yang ditanya adalah, berapakah gaya sentripetal benda tersebut atau Fs? Dijawab, Fs sama dengan AS kali massa. Kemudian rumusnya disederhanakan menjadi V kuadrat per R dikali massa sama dengan 1,5 kuadrat per 1 dikali 0,08. Hasilnya adalah 0,18 Newton. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang terakhir. Kecepatan sudut benda yang melingkar adalah 12 rad per sekon. Jika jari-jari putarannya 2 meter, tentukan besar kecepatan benda tersebut. Penyelesaian. Diketahui omega sama dengan 12 rad per sekon. Jari-jari sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah, tentukan besar kecepatan benda tersebut atau V. Dijawab, V sama dengan omega kali jari-jari, sama dengan 12 kali 2. Hasilnya adalah 24 meter per sekon. Kesimpulan, gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Macam-macam gerak melingkar diantaranya gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan.
Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak suatu benda dengan bentuk lintasan melingkar dan besar percepatan sudut konstan. Ayunan konis adalah putaran sebuah benda yang diikat pada seutas tali yang panjangnya L, ujung atas tali diikat pada satu titik tetap, dan benda diputar mengitari permukaan berbentuk kerucut. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Kami berharap materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.